Selanjutnya ada asas-asas good governance. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Asas dalam suatu negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara, merupakan menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan. Yang ketiga ada asas kepentingan umum. Asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya, asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu daripada kepentingan khusus. Yang keempat, ada asas keterbukaan. Asas ini merupakan asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, ada asas proporsionalitas. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan diutamakan oleh negara. Yang keenam, asas profesionalitas. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, ada asas akuntabilitas. Asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedelapan ada asas efisiensi. Asas efisiensi merupakan penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang terakhir ada asas efektivitas. Asas efektivitas dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di part 1 kita telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip good and governance. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik good and governance. Yang pertama adalah adanya partisipasi masyarakat. Jadi di setiap pengambilan kebijakan pemerintah harus menyediakan ruang untuk partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil rakyat. Kemudian yang kedua, adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Jadi karakteristik dari pemerintahan yang baik harus mempunyai penegakan hukum yang kuat atau supremasi hukum, karena ada asas yang mengatakan bahwa equality before the law, semua sama di mata hukum. Dan yang ketiga adalah pemerintah yang bersifat transparan. Setiap kebijakan dan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah harus bersifat transparan agar masyarakat bisa tahu dan bisa mengakses kebijakan pemerintah. Kemudian yang keempat adalah pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. Di sini pemerintah harus menjadi dan meningkatkan kepekaan sosial agar pemerintah tahu bahwasanya kebutuhan rakyat adalah ini dan kemudian diakomodasi menjadi suatu kebijakan. Kemudian yang kelima adalah pemerintahan berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. Pada semua pengambilan kebijakan dalam publik itu harus melalui konsensus atau kesepakatan bersama. Kemudian yang keenam adalah menerapkan prinsip keadilan. Dan yang ketujuh adalah pemerintah bertindak secara efektif
dan efisien, baik dalam proses maupun di dalam hasil. Jadi prosesnya harus efektif dan hasilnya harus efisien. Kemudian yang ketujuh adalah segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. Kemudian yang kedelapan adalah penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. Jadi pemerintah harus bisa mengkalkulasi berbagai kebijakan dan visi strategis. Misalnya di 20 tahun ke depan pemerintah harus mencapai target bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adanya kesaling terkaitan antara kebijakan. Kemudian ada aktor good governance dan clean governance. Aktor dan tugas governance. Yang pertama ada institusi negara. Tugasnya yaitu menciptakan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang stabil. Yang kedua, tugasnya membuat peraturan efektif dan berkeadilan. Yang ketiga, menyediakan public service yang efektif dan accountable. Yang keempat, menegakkan HAM. Yang kelima, melindungi lingkungan hidup. Yang terakhir, mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Yang kedua ada pasar swasta. Tugasnya yaitu yang pertama menjalankan industri, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan, yang ketiga menyediakan insentif bagi karyawan, yang keempat meningkatkan standar hidup masyarakat, yang kelima melihara lingkungan hidup, yang terakhir menaati peraturan. Yang ketiga ada masyarakat atau NGO. Tugas masyarakat yaitu menjaga hak-hak masyarakat terlindungi sebagai sarana checks and balance pemerintah, mempengaruhi kebijakan publik, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintahan. Selanjutnya ada kewenangan aktor good governance. Kewenangannya yaitu yang pertama itu ada selama 1 tahun belakang ini telah terjadi friksi dan ketegangan antar tingkatan pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan, yaitu friksi antar pusat dan daerah, kemudian friksi antara provinsi dengan kabupaten kota. Kemudian di sisi lain, departemen sektoral di pusat juga berpegang pada sektor masing-masing. Sebagai contoh, Departemen Kehutanan berpegang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 yang mengatur kewenangan hutan. Permasalahan timbul karena substansi kewenangan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 berbeda peraturannya. Perbedaan paling pokok antara konsep governance dan governance letak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep pemerintahan berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, participation, dan kemitraan. Mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat mengcapture makna tersebut, yakni the process where the elements in society wield power and authority and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development. Terjemahan dalam bahasanya adalah proses di mana berbagai unsur dalam